Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura ini menggelar pelatihan dan bimbingan teknis pengawasan untuk pengawas kelurahan dan kampung sekota Jayapura. Pelatihan ini digelar menjelang pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pelatihan berlangsung di Aula Siansor, Kantor Wali Kota Jayapura, Papua pada Rabu 2 Juli. Adapun PSU Pilkada Gubernur Papua akan digelar pada 6 Agustus 2025 dan selengkapnya akan disampaikan laporan wartawan Tribun Papua. Rekan Yulianus Magai, silakan laporannya. Iya, terima kasih rekan Nurma. Saya Yulianus Maga, jurnalis Tribun Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali ya. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Jayapura menggelar pelatihan dan bimbingan teknis pengawasan untuk pengawas kelurahan dan kampung di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, pelatihan ini digelar di uh, Wali Kota Jayapura menjelang pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelatihan tersebut berlangsung di Aula Siansor, Kantor Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Rabu kemarin tanggal 2 Juli 2025. Adapun PSU Pilkada Papua akan digelar pada 6 Agustus 2025. Dalam keterangan yang kami terima, Ketua Panwas Distrik Moratami, Pati Pame, menyampaikan harapannya agar para pengawas yang baru saja dilantik ini dapat bekerja sesuai dengan aturan dan berundang-undang yang berlaku di negara ini. Ia mengatakan pihaknya tetap memegang aturan, juga tidak akan terjadi masalah seperti yang sebelumnya. Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Jayapura, Frans Ramsarwir, menjelaskan bahwa pengawasan kelurahan dan kampung yang dilantik kemarin akan bertugas di 39 kelurahan dan juga kampung di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ia mengatakan ada beberapa yang diganti karena kesibukan lain, namun sebagian besar diaktifkan kembali untuk mengawasi pemilihan suara ulang yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi hingga Agustus mendatang. Ia mengatakan setelah pelantikan pihaknya akan melakukan pengerangan materi dan juga pengawasan terutama terkait tahapan kampanye dan juga rekapitulasi suara. Total ada 39 pengawas kelurahan atau kampung dengan rincian distrik Heram 5 orang, 2 orang yang baru, kemudian di distrik Moratami sendiri 8 orang, semua lama, kemudian di Jayapura ada 11 orang, 1 diganti, Jayapura Utara sendiri ada 8 orang, sementara Jayapura Selatan ada 7 orang, yaitu semuanya yang sudah lama. Selain itu, Bawaslu juga akan membentuk pengawas tempat pemungutan suara atau TPS yang rencananya dilantik pada 15 Juli mendatang, yakni 23 hari sebelum PSU digelar pada 6 Agustus 2025. Pihaknya menghimbau agar masyarakat Kota Jayapura khususnya Provinsi Papua untuk aktif mengawasi dan juga datang ke TPS untuk memberikan suara dan juga mengawasi dan menghindari politik uang maupun isu sara. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah terulangnya pelanggaran seperti coblos berkali-kali dan juga penggelembungan suara yang pernah terjadi. Dalam pemilihan suara ulang mendatang nanti, seluruh pihak diingatkan untuk disiplin dan juga menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Bawaslu Kota Jayapura mencatat ada 13 laporan dugaan pada pemilihan sebelumnya yang terjadi, yang menjadi bahan untuk menjadi evaluasi pada pemilihan suara ulang di tahun 2025. Iya, mungkin itu saya laporkan rekan Norma, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Yulianus, selamat kembali bertugas. Dan informasi selengkapnya akan ada rangkuman wawancara dengan pihak terkait. Pengawas distrik sekota Jayapura, ketua-ketua melantik pengawas kelurahan kampung di 39 kelurahan kampung di Kota Jayapura.
Metodenya sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Kami mengaktifkan kembali, teman-teman mau dicarai lalu mengaktifkan kembali pengawas kelurahan kampung yang pada 27 November atau pemilihan lalu melaksanakan pengawasan di masing-masing kelurahan kampung. Ada beberapa yang diganti karena memiliki aktivitas lain. Di Heram ada dua orang yang diganti, kemudian distrik yang lain diaktifkan kembali karena bersedia untuk mengawasi PSU yang akan dilaksanakan selama 3 bulan ini. Sesuai dengan ketentuan, mereka harus melaksanakan PSU sesuai dengan putusan MK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.